Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan bahas AC Gri ini ya. Jadi AC Gri ini baru saya beli awal September ya, tanggal 2 2023. Nah, jadi ini AC Gri seri MO5S ya, 1PK. Jadi saya beli AC ini karena dia punya fitur smart cleaner ya. Dan AC ini juga menggantikan AC LG yang videonya ada di video sebelumnya itu ya. Jadi tadinya AC LG itu posisinya ada di sini, terus saya pindah ke kamar depan karena ya sering bocor di sini ya. Terus akhirnya saya ganti Gri ini. Dia juga kebetulan ini sebenarnya menurut saya ini lumayan irit listrik ya. Sebelumnya saya pakai AC LG sama AC Hitachi yang gede itu buatnya, dia itu sering jeglek-jeglek ya listriknya, sering turun. Terus saya ganti Gri ini lumayan membantu ya. Apalagi AC ini juga sudah ada fitur namanya auto restart ya, jadi bisa nyala sendiri. Oke. Terus dia swingnya ada dua ini, saya sukanya tuh. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Oke, saya coba nyalakan ya, dia kayak gimana geraknya itu. Nah itu ya. Nah ini dia turun dulu ini. Terus yang bawah naik. Jadi dia anginnya merata ya. Nah kebetulan saya pilih AC ini karena di sekolah saya itu pakai AC juga sama ya, Gri MO5S ini. Dan dia itu AC-nya dingin. Oke, sekarang kita coba turunkan suhunya ya. Terus kita swing coba. Nah itu. Ini AC-nya cepet dingin ya. Apalagi di turbo ini cepet banget dingin ya. Nah terus remote-nya bentuknya seperti ini ya. Dia remote-nya lucu, tombolnya simple aja tapi malah sebenarnya banyak gimmicknya ya. Banyak fitur-fitur yang nggak ada di AC ini. Contohnya kayak dia ada fitur wifi ini ya. Nah itu dia pencet tombol mode sama turbo, saya baca di buku panduannya, tapi di AC ini nggak ada. Mungkin di seri-seri atasnya ya, yang seri G-Tech apa seri F1 itu saya lupa, itu ada wifi-nya. Oke, terus dia di sini juga ada fitur-fitur lainnya, ada tombol menu nih, ada tombol light buat matiin lampu, terus tombol sleep ini. Nah ini sleepnya lucunya, dia ada 3 modenya. Jadi ada sleep 1, ini sleep 1 ya. Sleep 1 tuh dia menyesuaikan sendiri suhunya naik 2 derajat gitu. Terus anginnya juga pelan ya. Sleep 1, terus sleep 2. Sleep 2 itu saya lupa, tapi kalau sleep 3 itu dia bisa kita sesuaikan sendiri ya. Tombol turbonya bisa dipencet lama terus nanti menyesuaikan sendiri gitu. Terus ada timer on, timer off, itu biasa ya, jam. Terus swing kanan kiri ini juga di AC ini nggak ada. Terus ada iFeel. Nah, iFeel ini dia menyesuaikan suhunya dari sensornya tuh ada di remote ya. Kebetulan kan AC Gri itu menurut saya kelemahan utamanya tuh ada di penyesuaian suhunya ya. Jadi sensor termisnya tuh ada di samping unitnya ini. Kalau AC lain kan biasanya di tengah itu, dekat evaporator. Jadi dia lebih peka. Kalau Gri ini kurang peka ya, karena jadi dia tuh suhu kamarnya sudah 26, misalnya kita setel 26, suhu kamarnya sudah 26, tapi AC-nya mendeteksinya masih di atasnya itu, jadi masih 30 gitu misalnya. Jadi akhirnya AC-nya jadi dingin banget itu. Terus bisa masuk angin juga saya pakai AC ini kemarin itu. Oke. Terus di sini juga ada fitur apa lagi nih? Nah, itu ada apa? Bentar. Nah, ini SE ya. Saving energy, ini dia menghemat energi ya. Tapi saya kurang tahu, di sini kayaknya nggak begitu pengaruh ya. Dia speednya langsung auto, terus suhunya kayaknya langsung disetel otomatis juga. Oke itu. Terus dia di sini ada fitur
yang sebetulnya kayaknya juga gak ada di sini, tapi di AC F1 ada. Dia ada yang namanya power drop. Jadi ada power drop 1 sama power drop 2 ya. Itu katanya dia menurunkan penggunaan listriknya, tapi kayaknya nggak pengaruh di sini. Soalnya ini seri non inverter ya. Mungkin kalau yang seri inverter F5S atau yang F1S itu ada mungkin. Kalau ini nggak ada. Oke, terus juga ada fitur-fitur yang tersembunyi dari tombol kombinasinya juga ya. Contohnya kayak tombol fan ini kalau ditekan lama ini dia bisa buat expand ya. Jadi expand itu dia auto clean ya. Auto clean yang mengeringkan evaporatornya. Kalau mode sama fan itu untuk self clean ya. Smart cleanernya. Jadi dia katanya membekukan, mencairkan dan mengeringkan. Dulu pernah saya coba sih tapi belum begitu yakin ya. Jadi saya beli AC ini karena saya suka smart cleanernya itu aja ya. Karena kan sekarang kan banyak teknisi-teknisi yang bermasalah itu ya. Karena saya pernah juga pengalaman zamannya masih pakai AC LG itu sering bermasalah macam-macam itu ya. Akhirnya itu saya ganti AC ini. Oke. Nah itu ya. Untuk AC ini tuh sebenarnya dia juga udah ada filter, namanya filter DIY di dalamnya itu, sama ada filter HD-nya di atas ya. Oke. Seperti itu ya, serinya ada di bawah itu. Dia 1 PKMO 5S ya. Dan saya sukanya lagi AC Gree itu garansinya lama ya. Jadi bahkan dia sampai berani menjamin 1 tahun ganti baru lah. Kalau AC lain yang garansinya bahkan ada yang 10 tahun kompresor dan 5 tahun spare part, itu gak ada yang 1 tahun ganti baru ya. Kayaknya yang cuma menjamin ganti baru itu cuma Gree ini. Oke, sekarang kita lihat outdoornya ya. Nah ini sekarang kita lihat outdoornya. Jadi kalau yang seri MO5S ini outdoornya desainnya desain baru. Dia beda sama yang seri MO5 sebelumnya ya. Soalnya katanya Gree itu dia di sini tuh ada improvement di kompresornya sama di anti karatnya itu. Jadi kompresornya lebih kenceng sama anti karatnya juga lebih bagus gitu, lebih merata. Nah ini saya senengnya yang pasangnya juga rapi ya. Jadi dia ada kayak covernya di dalamnya itu lagi. Itu. Nah ini yang saya cerita di video sebelumnya kan tadinya keluarnya lewat sini pipanya. Terus sekarang keluar lewat sini biar gak kondensasi gitu. Nah ini juga cukup cepet dingin ya. Jadi dia baru nyalain sebentar itu airnya sudah netes-netes itu. Oke. Untuk konsumsi listriknya ini dia lumayan, tapi sayangnya tingkat bintangnya di dalam itu cuma 1 ya. Nah sekarang kita lihat lagi di indoor. Nah ini ya, jadi itu tingkat bintangnya itu cuma 1 ya. Tapi ini karena dia kan sekarang pakai yang namanya CSPF ya. Jadi rumusnya pakai CSPF. Kalau yang sebelumnya kan satuannya pakai EER, Energy Efficiency Ratio ya. Jadi bintangnya beda karena pengukuran CSPF itu berdasarkan suhu ya. Tapi kalau menurut saya ini AC cepet dingin ya. Saya jarang pakai setelan 16 ya. Mungkin kalau pas panas, bener-bener panas baru saya pakai 16. Tapi biasanya saya setel 20 ke atas ya. Soalnya biasanya di set di 20 itu AC-nya udah ngembun. Udah dingin banget gitu. Udah masuk angin. Oke itu. Terus dia juga tadi ada fitur yang saya lupa bilang ya. Dia kalau tekan tombol swing sama set itu dia bisa ngeliat suhu ruangannya. Tapi ya lagi-lagi kurang akurat karena termistornya ada di situ ya. Mungkin kalau termistornya di situ bisa lebih akurat lagi. Nah, ini kita baru nyalain bentar aja ini udah dingin banget ini. Sekarang kita coba matikan ya. Nah, ini yang fitur yang selalu saya pakai ini fitur expand ya. Jadi dia mengeringkan evaporator ya. Jadi dia selain ada smart cleaner juga ada expand. Jadi ya mestinya AC-nya bisa bersih banget gitu. Kita matikan aja expand ya coba. Itu nanti dia swingnya atas ke bawah dulu, mekanismenya seperti itu. Terus baru nyusul yang bawahnya. Terus nanti dia naik terus nutup ya. Nah itu. Ya kalau menurut saya puas sih pakai AC Gree ini. Bahkan kalau habis ini saya misalnya butuh AC lagi, saya pilih Gree ini sih. Karena sebelum-sebelumnya saya pernah punya Samsung, punya LG, Panasonic, itu gak ada yang sedingin Gree ini ya. Brand-brand lain itu dingin, tapi dinginnya gak sedingin Gree. Kalau Gree ini sih
menurut saya dinginnya oke, fiturnya oke, terus juga dan lain-lainnya bagus ya. Harganya juga murah juga ini ya, hitungannya untuk AC standar sudah dapat fitur banyak gini, sama dinginnya juga dapat. Oke, mungkin segitu saja video saya kali ini. Jangan lupa follow, klik like dan komen, dan share video ini. Oke, terima kasih sudah menonton.